Kembali lagi di channel Belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan some dan any. Kapan kita menggunakan some dan kapan kita menggunakan any. Tapi sebelum kita mulai pembahasan tentang some dan any, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena kedepannya nanti akan ada video-video yang bermanfaat tentunya untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris. So, kita langsung ke pembahasan materi. Some dan any memiliki pengertian yang sama, yaitu beberapa. Namun, di mana perbedaannya? Nah, kalau misalkan some itu digunakan untuk menyatakan jumlah dalam kalimat positif dan gak bisa digunakan pada kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Contoh, I have some cats. Andy has some apple. Nah, kata cats dan apple masuk ke dalam countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Dan untuk countable noun, kata bendanya harus jamak ya, dengan ditambah s. Ya, seperti lihat pada contoh. Lalu, I have some information for you. I need some sugar. Information dan sugar masuk ke dalam uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan untuk uncountable noun, kita tidak perlu menambahkan s pada kalimat atau pada kata bendanya. Ya. Jadi kalau misalkan countable noun itu kata bendanya harus jamak dengan ditambah s, dan untuk uncountable noun itu kita tidak perlu menambahkan s ya. Lalu bagaimana dengan any? Nah, kalau misalkan any itu digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Any juga bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. I don't have any cat. I don't have any bags. Do you have any sugar? Do you have any coffee? Di dalam bahasa Inggris juga terdapat suatu kalimat-kalimat pengecualian. Dan biasanya ini bergantung kepada situasi. Yang pertama ada some. Nah, some ini tidak bisa digunakan dalam kalimat tanya, kecuali dalam situasi ketika kamu sedang menawarkan barang atau melakukan permintaan, baru kita bisa menggunakan some dalam kalimat tanya. Jadi hanya dalam kedua situasi tersebut kita bisa menggunakan some. Contoh, would you like some cake? Can I borrow some money? Lalu ada any. Nah, any ini tidak bisa digunakan dalam bentuk positif ya teman-teman. Any ini digunakan dalam bentuk negatif. Tapi jika any digunakan dalam bentuk positif, maka any ini bermakna negatif. Dan biasanya any yang memiliki makna negatif ini diikuti dengan kata-kata seperti hardly, never, rarely, dan without. Contoh, it's difficult to get a good score without read any book. Kalimat without read memiliki makna negatif. Jadi ingat teman-teman ya, jika ini digunakan dalam bentuk positif, maka kalimat tersebut bermakna negatif. Lalu pengecualian yang ketiga adalah
any bisa digunakan dengan singular countable noun. Contoh, take any shirt that you want. Ini mempunyai makna, tidak penting baju mana yang akan kamu ambil. Ambil yang mana saja. Istilahnya, yang penting baju aja. Ambil yang mana aja. Lalu contoh yang kedua, catch any fish for me. Ini mempunyai makna, gak penting apapun jenis ikannya, yang besar, kecil, atau yang warna biru, kuning. Intinya yang namanya ikan, terserah, tangkap yang mana aja. Intinya asal ikan aja. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Jika teman-teman sudah mengerti tentang penggunaan some dan any, ada beberapa soal, ada 6 soal. Teman-teman tinggal mengisinya dengan some atau any. Soal yang pertama, I hardly have chance to eat ... meals. Kira-kira kita pakai some atau any? Kita lihat ya. Di sini ada kata hardly. Ya, jadi kalau ada hardly, maka kalimat positif ini bermakna negatif. Jadi kalau misalkan kalimat positif bermakna negatif, kita memakai any. Selanjutnya, soal nomor 2. You can give ... book from the bookcase. Kira-kira kita pakai apa? Ya, kita pakai any. Kenapa? Di sini kata kuncinya ada book ya. Book termasuk ke dalam singular countable noun. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita memakai any di sini ya. Soal nomor 3. Can I offer you ... more drink? Kita pakai some ya, karena kalimat ini termasuk ke dalam kalimat penawaran. Maka kalau misalkan penawaran, kita memakai some. Soal nomor 4. I have ... cars. Kita memakai some karena kalimat ini termasuk ke dalam kalimat positif. Maka dari itu kita memakai some. Lalu yang kelima, I don't have ... money for you. Kalimat ini termasuk kalimat negatif ya. Maka dari itu kita memakai any. Soal yang terakhir, do you have ... kids? Ini termasuk kalimat pertanyaan. Maka dari itu kalau kalimat tanya, kita memakai any ya. Oke, that's all for today. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.